siapkan hati kita sekali lagi di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, mari Kau yang siapkan kami kembali Tuhan saat ini Tuhan, untuk kami boleh menerima sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya Bapa, biar firman-Mu Tuhan yang menjamin setiap kehidupan kami, biar firman menjadi daging atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, yang di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, semangat ya pagi hari ini. Kemarin Jumat Agung sudah kita lalui dan besok adalah Paskah, saudara ya. Hari di mana Tuhan bangkit dan menang dan membuat kita boleh ada sampai pada pagi hari ini. Hari ini tema yang akan kita pelajari adalah Paskah, titik 2, tanda kemenangan bagi setiap kita. Saya percaya setiap kita sudah mengerti betul apa arti Paskah dalam kehidupan setiap kita. Kebangkitan Tuhan, tanda di mana Tuhan menebus setiap kita, tanda di mana Tuhan membangkitkan dan istilahnya membuat kita boleh hidup sampai pada hari ini. Itulah arti dari Paskah yang mungkin kita pelajari dalam kehidupan kita. Berbicara tentang kemenangan, saudara, saya percaya bahwa ketika Yesus hari itu mati dan bangkit, itu adalah momen di mana orang melihat bahwa dia the real juru selamat hari itu. Ketika masa hidupnya gak semua orang percaya, gak semua orang mau mengikut dia, gak semua orang seia sekata dengan Yesus. Dan dalam momen penyalipan pun gak semua orang melihat tanda-tanda ajaib di lokasi itu. Tetapi ketika kabar bahwa kuburan kosong, batu yang terbuka, dan Yesus bangkit, itu adalah momen awal di mana setiap orang melihat bahwa Yesus the real juru selamat dan dia adalah tanda kemenangan bagi setiap kita hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kalau hari itu mungkin Yesus gak bangkit, ya ceritanya akan berbeda, saudara. Ya. Kalau hari itu mungkin Tuhan Allah tidak menggariskan destiny bahwa Yesus mati dan bangkit, mungkin ceritanya akan berbeda pada hari ini. Jadi hari ini Paskah, kebangkitan Tuhan, itulah tanda kemenangan dalam hidup kita. Yang dulu ada, yang hari ini ada, dan sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali akan tetap ada dalam hidup setiap kita. Amin. Kita buka dari 1 Korintus pasal yang ke-15, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 4. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan Alkitab. Alkitab menuliskan cerita the story of Jesus dari awal sampai dia naik ke sorga, saudara. Dan dalam ayat ini berkata untuk kita diingatkan kepada Injil yang telah kita terima, yang telah kita dengar dalam kehidupan kita. Surat di mana digambarkan dan dijelaskan bahwa Yesus telah mati, dikuburkan dan dibangkitkan. Itu tertulis di dalam Injil, di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Hari-hari ini kita berkata mungkin, Tuhan, apa sih arti atau tanda kemenangan di hidupku yang aku terima dari yang namanya Paskah yang aku jalani setiap tahun?
Ini Paskah mungkin yang keberapa bagi setiap kita, saudara. Tapi apa yang kita mengerti, apa yang kita dapatkan dari setiap momen Paskah dalam kehidupan setiap kita, saudara. Yang boleh saya katakan bahwa kebangkitan Tuhan itu sebuah kenyataan dan bukan dibuat-buat. Even kita nggak ada di waktu itu dan kita mungkin cuma membaca dan mengerti lewat Alkitab dan pemberitaan firman. Tapi saya percaya kebangkitan Tuhan itu bukan cerita dongeng. Itu sebuah kenyataan. Itu sebuah tindakan profetik yang Tuhan kerjakan hari itu, di mana Dia bangkit dari yang namanya kematian. Hari-hari ini mungkin banyak kita dalam KKR melihat ada mukjizat terjadi. Orang lumpuh disembuhkan, orang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan. Bahkan kalau kita mungkin akan melihat yang mati akan dibangkitkan, who knows? Tuhan bisa berbuat itu, saudara. Asalkan kita tahu bahwa Tuhan yang sanggup melakukan itu. Bukan kita, bukan diri kita, tetapi kuasa Tuhan yang dihembuskan dalam hidup kita, yang sanggup membuat tanda-tanda kemenangan dalam hidup kita, saudara. Paskah tadi saya katakan sebuah kenyataan. Adanya sebuah kemenangan besar hari itu. Kalau hari itu mungkin ceritanya berbeda, mungkin juga sekarang akan berbeda semuanya. Tapi karena ini adalah the real situation, ini adalah sebuah kenyataan, maka hari ini kita ada di tempat ini, kita mendapatkan firman Tuhan. Itulah kenyataan dan tanda kemenangan yang kita terima dari Tuhan. Setiap orang punya pergumulan masing-masing, setiap orang punya kesusahannya masing-masing, saudara. Tapi satu hal saya boleh katakan, tanda kemenangan itu berlaku untuk kita semua bagi siapa yang percaya. Gak cukup cuma mendengar, saudara. Gak cukup cuma ikut, ayo maju, siapa yang mau terima mukjizat, ayo maju. Didoain, tumbangin tangan. Ya, angkat tangan, maju. Tapi hati kita gak percaya. Tapi hati kita masih gamang, masih ragu-ragu. Tuhan akan nyatakan itu kepada siapa yang percaya. Cukup percaya bahwa Tuhan yang sanggup melakukan segalanya. Paskah kebangkitan Tuhan itu salah satu tanda yang Tuhan perlihatkan di hidup kita pada masa ini, bahwa itulah awal kemenangan besar yang Tuhan berikan dan Tuhan kerjakan. Dan start dari hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, akan ada tanda-tanda kemenangan besar lainnya yang akan kita lihat, saudara. Amin. Entah apa itu tandanya, apa itu kejadiannya, Tuhan bisa mereka-rekakan segalanya, saudara. Waktu itu Tante Ina ngomong, kalau Tante Ina khotbah pasti nggak jauh-jauh dari sekolah, ya kan. Tante Gotland tentang minyak, dan saya ini tentang youth, ya. Minggu depan tuh saya percaya ini sebuah awal yang baru untuk anak-anak muda di kota ini, saudara. Ketika kami mendapatkan rema dan kami berdoa untuk membuat KKR ini, saudara, jujur sudah lama kami nggak membuat acara sebesar ini, saudara. Terakhir itu sebelum pandemi tahun 2018 kalau nggak salah. Setelah itu seperti kayak seakan-akan stuck dan mati rohani, ya. Terlalu santai, terlalu nyaman, dan akhirnya kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan. Ini pertobatan juga bagi saya dan teman-teman. Ketika kita mendapatkan sebuah rema ini, saudara, dan saya tahu ini bahwa ini adalah yang Tuhan mau, dan ini adalah tanda kemenangan yang akan Tuhan berikan untuk anak-anak muda di kota ini, saudara. Dan kita berdoa, jangan sampai ini cuma menjadi konsumsi di tempat ini dan untuk orang sendiri. Tetapi bagaimana kita coba untuk kita menjadi pelengkap, menjadi
pembagi makanan buat semua anak-anak muda di kota ini, saudara. Dan akhirnya kita rapatkan, kita obrolkan, kita sepakat untuk kita mengundang semua youth yang ada di kota Cirebon dan juga wilayah 3. Kita mengurus semua hal perizinan, kita bertemu dengan instansi-instansi keagamaan, PGIS, CDS, juga yang terakhir Bamaknas. Karena kita ini kan lingkupnya adalah kita mengajak semua youth yang ada di kota ini dan juga wilayah 3. Dan saya kebagian untuk mengurus itu, saudara. Ya, saya kebagian untuk mengurus perizinan itu bersama dengan Abang Leo dan juga beberapa teman yang lain. Jujur, saudara, ini hal yang baru, hal yang istilahnya udah lama saya nggak pernah lakukan. Ketemu sama polisi, ya kan, ngasih surat, menjelaskan dan segala macam. Dan terakhir hari Kamis kemarin saya ketemu dalam pertemuan JDS di depan semua pendeta-pendeta. Dan jujur itu saya ketika mempresentasikan saya itu tegang, saudara. Kalau di pulau-pulau itu udah biasa lah ya, maksudnya pelayanan di pulau-pulau ketemu dengan pendeta-pendeta di sana itu udah yang bisa saya makan itu. Tetapi kemarin entah kenapa ketika saya dikasih kesempatan untuk berkumpul dalam pertemuan JDS di depan pendeta-pendeta, jujur saya jadi ciut, saudara. Saya keringetan, ya kan, takut salah ngomong, takut istilahnya gak bisa menyampaikan dengan jelas hati Tuhan. Sampai akhirnya saya tahu bahwa saya punya Tuhan yang bisa mengatur mulut saya. Sebelum saya maju saya cuma bisa bilang, Tuhan tolong Tuhan, biar mulut saya ini berbicara seperti apa yang Tuhan mau. Udah, itu aja. Dan puji Tuhan, saudara, ketika saya berbicara di depan semua pendeta-pendeta, mereka semua mendukung dan mensupport untuk ibadah ini. Saya percaya bahwa ini adalah tanda kemenangan untuk anak-anak muda di kota ini, saudara. Jujur capek, pusing-pusing, saudara. Ada aja masalahnya. Masalah satu kelar, timbul lagi masalah yang baru. Tetapi ya, ini menjadi sacrifice dari setiap kami panitia yang ada. Kita akan melihat dan kita mungkin sudah berdoa bahwa ada lawatan terbesar, tuaian jiwa-jiwa. Saya percaya minggu depan ini akan terjadi. Amin. Saya percaya ini awal yang baru untuk anak-anak muda. Dan mari saudara, dukung doa kami terus supaya minggu depan tanda kemenangan akan Tuhan berikan di tempat ini dan anak-anak muda akan dimenangkan dalam nama Yesus. Amin. Amin ya saudara. Lanjut firman, kita buka ayat yang kelima, 1 Korintus 15 ayat 5-8. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Dari ayat 5-8 ada kata menampakkan diri. Diulang-ulang, saudara. Yesus bangkit, menampakkan dirinya. Menampakkan dirinya lagi. Menampakkan dirinya lagi secara berulang-ulang. Untuk apa, saudara, tujuannya? Supaya setiap orang yang melihat dia percaya the big victory ada di hadapan mereka. Kenapa dia menampakkan diri? Supaya orang melihat bahwa kebangkitan Tuhan itu nyata, bahwa kemenangan Tuhan atas maut itu nyata dalam hidupnya. Dan dia Tuhan yang tidak pernah tergantikan oleh apapun. Hari itu Yesus menampakkan diri beberapa kali. Supaya apa? Supaya yang melihat bahwa tanda kemenangan itu ada di hadapan mereka. Orang kadang mesti melihat baru percaya, benar? Orang kadang mesti ngalamin baru dia percaya. Dan Yesus hari itu
cuma menampakkan diri, ceng-ceng, ibadah gitu kan. Supaya apa? Semua bagi yang melihatnya percaya bahwa itu Yesus yang sudah menang bagi mereka hari itu dan juga bagi kita hari ini. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Dia Tuhan yang bangkit dan hidup. Dia bisa melawat siapapun. Dia bisa menampakkan dirinya dalam kehidupan setiap kita. Dia tahu yang terbaik dan Dia pelihara setiap kita, saudara. Asalkan percaya, hidup, sujud, menyembah, dekat dengan Tuhan, maka Dia akan menampakkan dirinya di hidup kita dan akan melawat setiap siapapun yang percaya kepadanya. Tanda kemenangan sudah ada di depan mata kita. Tanda kemenangan sudah kita alami dalam hidup kita. Kemenangan atas apa, saudara? Kemenangan atas dosa. Kita buka Roma 6 ayat 10. Roma 6 ayat yang ke-10 berkata, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Satu kali pada zaman itu dan untuk selama-lamanya sampai hari ini dan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Ketika Yesus bangkit, tanda kemenangan apa yang Dia bawa untuk setiap orang yang melihat dan percaya, dan untuk kita hari ini, yaitu bahwa Dia menang atas dosa. Yang kedua, kemenangan atas maut. Ayat yang ke-9, mundur satu ayat. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ketika Yesus yang mati dan sudah bangkit, Ia tidak lagi mengalami kematian, tapi Dia naik ke surga. Dan maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Tanda kemenangan yang kedua yang Yesus bawa adalah Dia menang atas maut. Dan nanti the next episode, kita sering katakan kita akan diangkat di awan-awan. Seperti Yesus yang terangkat ke surga. Saya semuanya di tempat ini akan mengalami itu, amin. Tidak mengalami kematian jasmani, tetapi percaya waktunya datang, Tuhan membawa dan mengangkat setiap kita, amin. Yang ketiga, kemenangan atas kuasa gelap. Roma 16 ayat 20, saudara. Roma 16 ayat 20 berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kita semua. Di dalam nama Yesus, Allah sumber damai, Dia yang akan menghancurkan si jahat di bawah kaki kita. Ingat, ada deklarasi kita menginjak anak singa dan ular naga. Secara profetik kita berkatakan dan kita menginjak itu yang akan Tuhan kerjakan juga dalam kehidupan kita. Kemenangan atas kuasa gelap, semua apapun saudara yang iblis lancarkan, kita punya kuasa yang lebih besar dari apa yang iblis berikan kepada orang-orang yang gak percaya. Dan hari ini saudara, tanda kemenangan atas kuasa gelap sudah kita terima. Kita bawa firman Tuhan di dalam nama Yesus, kuasa iblis dihancurkan di bawah kaki kita. Percaya, kita terima akan hal itu saudara, amin. Kita mendapatkan pengajaran, diajarkan hal profetik. Mari praktekkan itu. Kemenangan atas kuasa gelap itu tanda yang ketiga. Tanda yang terakhir, 1 Petrus 2 ayat 24 saudara. 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh dan dipulihkan. Ini yang kita alamin saudara. Banyak pergumulan hidup yang kadang membuat kita menjadi stuck dan gak bisa on fire kepada Tuhan. Tetapi hari ini tanda kemenangan yang Tuhan bawa dalam momen Paskah ini adalah kita menang atas pergumulan hidup kita saudara. Yesus yang sudah rela mati, yang bangkit bagi kita, hidup dalam kebenaran.
Dan dikatakan oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Percaya hari-hari ini kemenangan ada di pihak setiap kita. Amin. Apapun itu caranya, bagaimana caranya, percaya tanda kemenangan itu tidak akan pernah hilang dari hidup kita. Menang atas dosa, menang atas maut, menang atas kuasa gelap, dan menang atas pergumulan hidup. Itu yang akan kita alami dalam kehidupan kita, saudara. Ayat yang terakhir, Filipi 3 ayat 8 sampai 11. Akhirnya saudara-saudaraku, Filipi 3 ayat 8 sampai 11. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tuhan pengen kita bangkit hari-hari ini, saudara. Kita percaya terus pada firman-Nya. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, bukan dengan kebenaran diri sendiri. Kita hidup bergantung dan berharap cuma kepada Tuhan, bukan kepada Allah yang lain. Karena kebangkitannya yang sudah memerdekakan setiap kita, saudara. So hari-hari ini, besok kita menghadapi Paskah, mari berdoa dalam kehidupan setiap kita. Tuhan, beritahukan pada hidupku makna apa yang kau mau buat di hidupku, atau apa yang harus aku perbuat di momen Paskah ini. Bagi siapapun hari-hari ini yang sedang dalam pergumulan berat, percaya saudara, kebangkitannya berlaku buat kita semua. Dan kita akan bangkit dari keterpurukan, kita akan bangkit dari kejatuhan kita. Percaya Tuhan berikan tanda kemenangan dalam hidup kita. Amin. Saudara, mari terus berdoa dan terus percaya kebangkitannya membawa kemenangan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Tuhan berkati kita semua. Saudara, siapkan hati sungguh-sungguh untuk kita tidak sekedar mendengar tapi mengalami, ya. Kuasa kebangkitan harus kita alami, ya. Sebab kalau tidak, saudara akan menjadi orang yang benar-benar hanya mendengar, tapi nggak ngalami. Orang Kristen, kalau kita hanya mendengar secara teori dan kita percaya, aku percaya Yesus mati, bangkit, kamu percaya nggak? Percaya. Yesus naik ke surga, kamu percaya nggak? Percaya. Tapi sebenarnya percayanya sekedar sampai kepada percaya yang di sini. Ya. Mungkin lama-lama akan sampai di hati kita, tapi saudara tidak pernah mengalami kuasa kemenangan kebangkitan itu. Rugi jadi orang Kristen. Saya katakan, kalau kita sebagai orang Kristen hanya percaya tidak ngalami, saudara dan saya adalah orang Kristen yang rugi. Sebab kita dengar mujizat, tapi kita nggak ngalami. Kejar itu, Tuhan beri aku menjadi seorang pengikut-Mu yang ngalami apa arti kuasa kebangkitan. Percaya Tuhan akan mendengar. Karena firman Tuhan katakan begini, cari maka engkau akan apa? Mendapat. Jadi harus cari, kejar, pasti ketemu. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur untuk penyembahan pujian selama 1 jam. Terima kasih buat firman-Mu. Sekali lagi kami minta, kami berdoa buat anak-anak muda yang tanggal 14 akan membuat sesuatu gebrakan di tempat ini. Buat seluruh panitia mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Tidak sekedar mereka mendengar dan melakukan event-event hanya karena hasilnya bagaimana. Tuhan, kami minta jagai setiap panitia untuk mereka mengalami kuasa kebangkitan. Terima kasih Tuhan, kami semua yang ada di tempat ini maupun yang streaming pada pagi hari ini. Buat kami kejar, buat kami mencari, karena kami tahu kami akan ketemu dengan kuasa kebangkitan itu. Terima kasih untuk semuanya. Pagi ini tetap kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Engkau tetap mengendalikan keadaan bangsa dan negara kami. Kami minta anugerah-Mu turun, supaya Engkau sendiri ya Tuhan, yang akan memberikan ketenteraman, memberikan kedamaian buat bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami di dalam menanggulangi akan semua masalah yang terjadi. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapak yang mengerti. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga tetap berdoa untuk keadaan cuaca Tuhan. Minta anugerah-Mu turun untuk mengendalikan cuaca di negara kami. Bapa yang di surga, pagi ini kami tetap minta kepadamu daya tahan tubuh yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima daya tahan tubuh memasuki tubuh kami, mengusir semua yang tidak baik, sakit, penyakit, kelemahan yang ada pada tubuh kami. Keluar daripada tubuh kami dan kami mengalami kekuatan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Bapa, saat ini kami minta di dalam nama-Mu pengalaman dengan Engkau Tuhan. Kami minta tidak ada satupun di antara kami yang tidak mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Dalam masa-masa ini Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu kuasa kebangkitan-Mu menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami mengucap syukur dan berdoa buat hari Selasa Tuhan. Kami siap menerima kejutan fajar, dan itu menjadi kenyataan. Firman jadi daging. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami butuh pengurapan yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, biar pengurapan ini memasuki hidup kami, menguasai pikiran kami dan hati kami, menguasai akan mata kami, bibir mulut kami Tuhan, telinga kami Tuhan. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan. Bapa yang di surga, biarlah kuasa kebangkitan-Mu kami alami dengan semua pekerjaan yang kami akan lakukan. Pimpin kaki kami Tuhan, supaya kaki kami berjalan pada jalan yang sudah Engkau tentukan. Sampai kami merasakan bahwa penentuan yang daripada Engkau menentukan langkah-langkah kami. Terima kasih Bapak untuk hari ini.
Kami terima semua berkat yang terbaik yang Kau sediakan hari ini buat kami. Semua yang kami kerjakan hari ini semua terselesaikan dengan baik. Bapa, kami juga berdoa untuk lighting yang hari ini akan diperbaiki. Semua barang-barang yang sudah kami pesan akan datang hari ini. Kami minta anugerah-Mu. Engkau turun tangan, Engkau turut bekerja, semua jadi baik. Terima kasih untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan Tuhan semua barang-barang yang akan dijual dengan harga yang murah. Kami ingin memberkati, dengan kami akan bagikan tajil-tajil. Tuhan, Kau berkati. Biarlah apa yang dilakukan sebentar sore menjadi berkat buat sekitar tempat ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semua.